Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Kawan Kerja Indonesia. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Terutama untuk teman-teman pekerja di seluruh Indonesia ataupun yang bekerja di luar negeri. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini coba kita bahas tentang apa sih permasalahan terbesar pekerja Indonesia ya. Coba kira-kira apa ya? Ada masalah gaji yang kurang atau upah, ada masalah kualitas kerja yang kurang begitu produktif, atau masalah apa nih yang kira-kira dirasakan oleh sahabat pekerja sekalian? Ya, ini buat pekerja ya, pekerja atau karyawan lah ya. Nah, sahabat sekalian, ini ada fenomena yang unik ya. Saya dapat informasi ya dan di lingkungan kerja saya sendiri ataupun di beberapa tempat yang pernah saya bekerja di dalamnya. Permasalahan pekerja itu adalah tentang pengelolaan keuangan. Itu paling besar ya, yang membuat bekerjanya jadi tidak nyaman. Tidak nyamannya bukan tidak bisa menguasai pekerjaan, tapi tidak nyamannya karena ada himpitan permasalahan ekonomi atau finansial. Padahal mereka bekerja setiap hari dan mendapatkan upah setiap bulan. Tapi upahnya habis ataupun tidak membuat dia jadi sejahtera. Logikanya kan bekerja itu harusnya semakin lama, semakin menguasai pekerjaan, kemudian bisa memiliki harta yang bertambah. Karena setiap bulan uangnya kan bertambah. Tapi kenapa semakin lama bekerja malah semakin susah dalam keuangan? Nah, telusur demi telusur, ternyata permasalahannya adalah terkait dengan lifestyle atau gaya hidup. Waktu awal mulai bekerja, itu gajinya cukup. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun, gajinya tidak cukup. Padahal gajinya naik. Ya walaupun sedikit ya, misalkan setahun lah pasti naik. Kenapa? Kalau di sektor formal, dalam pergantian tahun itu kan ada perubahan upah minimum, ya pasti naik ya. Tapi semakin lama pekerja itu malah semakin eh, kekurangan gitu. Jadi kalau kita lihat fenomenanya, semakin lama bekerja, masalah keuangannya semakin besar. Apakah terkait dengan kebutuhannya yang semakin besar atau masalah lifestyle-nya? Ternyata masalah lifestyle-nya sebagian besar ya. Misalkan udah lama bekerja, ya HP-nya pingin lebih bagus. Semakin lama bekerja, kendaraannya pingin lebih baik gitu ya. Pingin sama dengan teman-teman yang lainnya. Dan itu saling mempengaruhi. Nah, kondisi itu membuat seorang pekerja memaksakan diri ya. Yang awalnya misalkan katakanlah gajinya 4 juta misalkan ya. Dia mampu mencicil motor misalkan untuk kurun waktu tertentu misalkan 1 juta. Nah, tahun berganti melihat temannya HP-nya bagus, pingin dia juga pingin punya HP, akhirnya nyicil lagi. Ada lagi yang baru, misal pingin jalan-jalan, nyicil lagi. Kemudian lihat temannya beli apa, pengen beli, akhirnya gajinya yang 4 juta itu habis untuk cicilan. Misalkan habis 3 juta untuk cicilan, 1 juta lagi untuk biaya hidup dan operasional kerja. Akhirnya nggak cukup. Karena nggak cukup, dia melakukan pinjaman kartu kredit misalkan, menggunakan kartu kredit. Bebannya semakin bertambah. Nggak cukup lagi, akhirnya dia pada terjebak pada pinjaman online misalkan. Menggulung. Akhirnya yang
penghasilannya cuma 4 juta misalkan, pengeluarannya lebih dari itu, minus gitu ya. Nah, itulah yang membuat kondisinya semakin sulit, bukannya bekerja, malah dia menghadapi kondisi finansial yang luar biasa ya. Jadi pelik gitu, ditagih sana sini. Nah, sahabat pekerja sekalian, mari kita kembali kepada eee, kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Kita harus sadar betul kalau kalau kita sebagai pekerja, maka pengeluaran kita pun sebagai pekerja, ya. Lifestyle itu adalah hal yang wajar saja selama kita mampu untuk, membelanjakan penghasilan kita untuk lifestyle tersebut. Cuman menjadi tidak bijaksana ketika kemampuan finansialnya tidak nyampe, tapi memaksakan diri. Menurut para pakar keuangan, 30% itu paling aman ya untuk cicilan. Jadi bukan bukan tidak boleh ngangsur ngeredit untuk memiliki sebuah barang ya, cuman bijaksana dalam mengeluarkan, eee, uang untuk kebutuhan yang urgent ya, ataupun yang sifatnya memang harus dicicil gitu. Kalau untuk jalan-jalan, untuk HP bagus gitu ya, bukan tidak boleh, cuman kalau masih ada cicilan yang lain mending tahan diri dulu, ataupun HP-nya seperlunya. Nah itu teman-teman, apakah di tempat teman-teman juga sama seperti itu? Ataupun sama juga selain selain pekerja, mungkin pengusaha ataupun, yang bekerja untuk diri sendiri juga sama seperti itu? Ya tidak tahu, ya mungkin bisa berkomen di kolom komentar. Tapi yang jelas, saya menemukan fenomena itu di banyak tempat, di perusahaan-perusahaan ya, di mana karyawan jadi tidak fokus bekerja karena terlilit oleh hutang yang disebabkan oleh dirinya sendiri, gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendekat ke arah sana, ya kepailitan dalam menggunakan keuangan, segera hati-hati. Dan kalau udah kira-kira udah terlalu berat ya, udah tidak begitu longgar, cepat selesaikan, hutang-hutangnya ataupun, selesaikan, jangan nambah lah paling tidak ya, tetap bertahan. Karena intisari dari seorang pekerja adalah produktif, terus meningkatkan kualitas, karena dengan kualitas dan produktif itu kita bisa tetap menjalankan hidup dengan baik ya. Kalau ada utang, terlilit utang, kita jadi tidak fokus bekerja, jadinya fokus mikirin hutang dan mikirin tagihan-tagihan. Nah, itu aja teman-teman sekalian ya. Semoga kita bisa tetap bijaksana sebagai pekerja untuk melakukan membelanjakan keuangan yang kita dapatkan dari gaji kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.